Kalau orang-orang pelaku maksiat, orang-orang kafir bersabar dalam kemaksiatan mereka, kenapa kita tidak bersabar? Allah sebutkan bagaimana orang-orang musyrikin mereka bersabar. Orang-orang non-muslim, yaitu orang-orang kafir maksudnya ya. Karena non-muslim sama dengan apa? Kafir ya. Non-muslim sama dengan kafir. Boleh dibilang non-muslim, boleh juga dibilang apa? Kafir. Enggak ada masalah. Non-muslim sama dengan kafir. Di akhirat, di non-surga ya. Di non-surga juga non-stop ya. Allah sebutkan tentang orang-orang musyrikin ya. Mereka berkata, Allah berfirman, "Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum." Berjalanlah sebagian mereka memberi nasihat. Sabarlah, sabarlah, sembahlah Tuhan-Tuhan kalian, sabar. Wasbiru ala alihatikum. Mereka saling berwasiat, tawasi bis sabar. Saling berwasiat untuk sabar dalam apa? Dalam menyembah berhala-berhala mereka. Allah sebut dalam Al-Quran. Kemudian juga dalam surat Al-Furqan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwan, ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha." Jika mereka melihat engkau wahai Muhammad, mereka berkata, mereka mengejek engkau. Mereka berkata, "Masa ini rasul yang diutus oleh Tuhan, rasul kayak begini itu sama Tuhan." In kada la yudilluna, hampir-hampir Muhammad ini menyesatkan kita. Laula an sabarna alaiha. Kalau bukan kita bersabar untuk syirik sama Tuhan-Tuhan kita. Kata mereka, hampir kita disesatkan Muhammad. Untung kita bersabar. Ini perkataan mereka. In kada la yudilluna an alihatina. Hampir-hampir kita disesatkan sama Muhammad. Kalau bukan karena kita bersabar. Jadi mereka bersabar. Bahkan di zaman Nabi Nuh. Wa qalu la tadharuna alihatakum. Wa la tadharuna waddan wa la suwa'an wa la yagutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka saling mewasiatkan, jangan kalian tinggalkan sembahan berhala-berhala. Jangan kalian tinggalkan sembahan kepada Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, Wad. Ini semua jangan tinggalkan. Sabar menyembah mereka. Jadi mereka saling bernasihati untuk bersabar. Mereka bukan cuma bersabar dalam beribadah dalam kesyirikan. Mereka bersabar dalam berinfak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah, fasayunfikunaha, thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun. Walladzina kafaru ila jahannama yusyarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang kafir itu mereka berinfak di jalan syaitan. Mereka berinfak untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfikunaha, sungguh mereka akan menginfakkannya. Ini Allah turunkan tentang apa? Tentang perang Uhud di antaranya. Jadi waktu kaum musyrikin kalah dalam perang Badar pada tahun 2 Hijriah, mereka sabar setahun. Mereka kumpulkan duit, mereka berinfak untuk balas dendam. Setahun mereka bersabar untuk menyerang Rasulullah SAW di kota Madinah. Allah sebutkan bagaimana mereka bersabar berinfak setahun penuh. Mereka kumpulkan untuk menuju neraka Jahannam. Nah, kalau mereka orang-orang kafir sabar dalam kemaksiatan mereka, dalam kekufuran mereka menuju neraka, kenapa kita tidak bersabar dalam menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Ada seorang, saya dengar ceramah seorang syekh dari Arab, dia berkata, jadi seorang syekh berjalan ke belantara Afrika ingin berdakwah. Dia ingin berdakwah di pedalaman Afrika. Maka dia berjalan sampai di off-road, kemudian dia berjalan lagi lewati lumpur, sampai entah berjam-jam atau berhari, saya lupa ya. Pokoknya sampai jauh, sampai di tengah hutan belantara Afrika ingin berdakwah. Dia merasa dia sudah berjuang, dia merasa dia sudah berkorban. Ternyata sampai di sana, dia dapat seorang wanita misionaris sudah bertahun-tahun tinggal di situ. Masya Allah, kalah sabar rupanya. Luar biasa. Jadi jangan ente sangka ente aja yang sabar. Ya akhi ya ukhti, al-muslimah. Non-muslim juga bersabar dalam menyerukan kepada kekufuran, kemaksiatan. Bahkan sebagian orang bermaksiat sabar. Ya, kalau ada dulu seorang wanita mungkin di suatu kampung, kampungnya masih baik, masih orang banyak berjilbab, masih penuh kesopanan. Tiba-tiba ada orang pulang mungkin dari Jakarta, pergi ke kampung, perempuan berubah akhlaknya, ya, karena terkontaminasi di Jakarta, pulang-pulang tahu-tahu pakai baju you can see, rok you can see, semuanya you can see, ya. Pakai baju kekecilan semuanya, ya. Kelihatan, mohon maaf mungkin pahanya, kemudian dia berjalan keluar dari rumahnya. Waktu dia keluar dari rumahnya, pasti orang maki-maki. Itu anak siapa itu? Enggak punya malu, enggak punya malu. Tapi dia bersabar. Dia bersabar, akhirnya banyak pengikutnya. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita ini bersabar dalam ketakwaan, yang pelaku maksiat aja bersabar. Kenapa kita tidak bersabar dalam jalan ketaatan?